Baik teman-teman, fungsi yang ke-8 yaitu fungsi genap. Fungsi genap itu bentuk umumnya yaitu f negatif x sama dengan fx, dimana contoh soal yang fungsi genap ini yaitu buatlah grafik jika fx nya sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1. Nah teman-teman, sebelum kita mencari himpunan pasangan urut x, y nya, maka yang harus kita ketahui yaitu kita harus menguji dulu apakah fx ini sama hasilnya dengan jika kita uji ke dalam f negatif x ini. Itu akan, jika nanti hasilnya sama, itu akan disebut dengan fungsi genap. Namun jika tidak sama, maka hasilnya fungsi ganjil, ataupun bisa jadi disebut dengan fungsi tidak genap maupun tidak ganjil juga. Nah di sini cara mengujinya yaitu jika tadi fx nya sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1, maka kita uji ke dalam x, di dalam f negatif x ini. Kita misalkan domainnya x, kita misalkan domainnya negatif x, maka hasilnya yaitu 2 dikali negatif x pangkat 2 ditambah 1. Nah di sini yang negatif x pangkat 2 itu hasilnya tetap positif, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 1. Nah kenapa dia x pangkat 2? Karena dia negatif dikali dengan negatif, itu hasilnya tetap positif. Nah jadi jika kita perhatikan bahwa fx yang tadi di dalam soal 2x pangkat 2 ditambah 1, kita uji ke dalam f negatif x sama dengan akan menghasilkan ini. Jadi dia sama-sama menghasilkan 2x pangkat 2 ditambah 1. Jadi ini termasuk ke dalam bentuk fungsi genap. Nah kemudian langkah kita untuk membuat grafiknya seperti cara kita membuat grafik-grafik yang sudah. Jadi yang langkah pertama yaitu kita menentukan himpunan pasangan urut x, y nya dengan x nya elemen domain dan y nya elemen tanggal dengan bantuan tabel ini. Nah karena di dalam soal tidak ditentukan batasan domainnya dari mana ke mana, jadi di sini saya mengambil titik sembarangnya saja. Saya ngambil dari negatif 3 hingga batas ketiga. Nah untuk menentukan y nya, maka nilai x ini kita proses ke dalam fx ini yang akan menghasilkan nanti nilai y nya. Jadi jika kita buat di sini, karena tadi di dalam soal fx nya sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1, maka kita masukkan x nya, misalnya kalau x nya negatif 3, maka 2 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah 1 itu menghasilkan 2 dikali negatif 3 pangkat 2 itu 9, jadi 2 dikali 9 hasilnya 18 ditambah 1 hasilnya 19. Kemudian lagi jika kalau x nya kita ganti dengan negatif 2, maka di sini 9. Jadi kalau x nya negatif 1, 3. Kemudian lagi kalau f nya 0, 1. Begitu juga sampai yang x yang ketiga. Di sini saya percepat. Nah, jadi jika kita sudah menguji nilai x-nya ini semua ke dalam bentuk umumnya fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1, maka nilai y-nya yaitu ini kita masukkan ke dalam tabel secara berurut. Yang pertama, jika x-nya negatif 3, maka 19. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan pasangan x, y nya yaitu jika dia x yang negatif 3 tadi, maka y nya 19. Nah, jika kita sudah menentukan nilai x, y nya yaitu ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat bidang koordinatnya. Nah, di sini saya sudah membuat bidang koordinatnya, dimana yang kita tahu bahwa bidang koordinat tersebut terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan, di mana garis
horizontalnya yaitu sumbu X dengan elemen domain, sedangkan garis vertikalnya yaitu sumbu Y dengan elemen Hangul. Jadi di sini kita dapat melakukan atau langkah selanjutnya yaitu meletakkan pasangan urut X, Y-nya di dalam bidang koordinat ini dengan menentukan titik-titik koordinatnya. Jadi yang pertama yaitu ada negatif 3,19, jadi X-nya negatif 3, kemudian Y-nya 19, jadi titiknya ada di sini, titik koordinatnya ada di sini. Kemudian lagi pasangan urut yang kedua yaitu negatif 2,9, jadi X-nya di sini 2, kemudian Y-nya 9, jadi di sini titik koordinatnya ada di sini. Kemudian lagi yang urut ketiga yaitu negatif 1 ke 3, jadi berada di sini titik koordinatnya. Kemudian lagi ada 0,1, Y-nya 0, maka Y-nya 1, jadi berada di sini. Kemudian lagi ada 1,3, jadi X-nya 1, Y-nya 3. Kemudian lagi 2,9, X-nya 2, Y-nya 9, jadi titik koordinatnya ada di sini. Kemudian lagi yang terakhir ada 3,19. Nah, jadi jika kita sudah menentukan titik-titik koordinatnya ke dalam bidang koordinatnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat kurva atau grafiknya dengan melalui titik-titik koordinat yang telah kita buat. Jadi di sini dapat kita buat. Jadi lebih kurang kurvanya akan berbentuk seperti ini, dia akan membentuk seperti parabola ke atas. Sekian dari saya tentang pembahasan fungsi genap. Terima kasih.